Bagi orang beriman, sholat itu sangat nikmat. Karena tidak ada sholat itu di hutan. Ya. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, bapak ini sebetulnya orang-orang pilihan dibandingkan dengan orang-orang yang ada di luar. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur bahwa kita masih diberi sehat walafiat, ya, tidak satu kekurangan apapun. Kalaupun masih ada yang dapat cobaan, itulah kasih sayang Allah kepada bapak-bapak sekalian. Terutama bagi anak-anakku untuk melanjutkan apa yang namanya perjuangan para sahabat. Zaman sekarang ini sudah terbalik-balik. Banyak orang di luar sana mendidik anaknya untuk sekolah yang tinggi-tinggi. Katanya demi masa depan. Sekolah harus S1, S2, S3. Lupa bahwa yang dibawa mati nanti kita itu bukan masalah sarjana. Contohnya saya sendiri ini. Saya pensiunan dari kehakiman, ternyata sekarang tidak ada apa-apanya di usia 72 tahun saya ini. Ya. Saya masih ingat pesan dari Romo Yai Soiron bilang, masa depan itu apa? Ya. Banyak orang yang mengejar masa depan. Ger, anak saya, kamu sekolah yang pintar tapi demi masa depan. Kata Romo Yai Soiron apa? Masa depan itu tidak ada apa-apanya. Kita ini sudah tua, sudah berada di masa depan. Ya. Saya ini sudah tua, 72 tahun. Ya. Masa depan itu apa? Tidak ada apa-apanya. Masa depan itu adalah kuburan. Masya Allah. Ya. Maka dari itu, adik-adik ini bersyukurlah bahwa orang tua antum semua menyekolahkan, ya toh, dititipkan di pondoknya Maulana Yusuf. Saya itu pernah diceritain beliau, Abah, sekarang ini dai-dai itu banyak yang wali, ada yang gila. Wali itu sak karepe dhewe kata orang Jawa, sak maunya sendiri. Nanti saya kupas. Ya, saya asli orang Baduy dalam, Pak. Diperkenalkan, nama saya Haji Udin Al-Amin. Dulu waktu naik haji tahun 74 masih naik kapal Pak, 5 bulan. Sekarang disuruh keluar 4 bulan aja kok sulitnya bukan main. Masya Allah. Sunan Kalijaga itu pernah cerita, ya, saya jabarkan ya. Yen kali ilang kumandangi, ilang kedungi. Yen pasar ilang kumandangi, yen wong wadon ilang wirani, mulo enggal-enggal topo lelono jajah praja melankori, aja pati bali sak durunge patang sasi, aja ditok-tok-tok dalam bukan. Ya, saya jabarkan. Ini terjadi berapa ratus tahun yang lalu Sunan Kalijaga bilang begitu. Ya, jabarannya dalam bahasa Indonesia begini. Ya, saya ceritain sedikit. Dulu waktu saya dari Baduy Dalam saya itu, ya, 40 kakak harus dikirim ke Sunan Kalijaga. Saya bersihin kitab-kitab kuno, ya. Saya sambil baca kitab Wonocoroko, kitab-kitab gundul gitu ya. Ya. Makanya seneng gundul saya. Jadi yang kali hilang kedungi, kalau sungai sudah hilang sumbernya. Contohnya banyak. Ya. Di Israel itu ada namanya itu apa? Danau Siberia, Pak. Orang-orang Israel nggak sadar kalau airnya banyak menyusut, habis Pak. Sekarang ini tanya beliau-beliau yang sudah tua seumur 70 tahun, bener nggak Pak? Waktu kecil kita minum air sungai nggak apa-apa Pak ya? Minum. Tapi sekarang banyak tercemar Pak. Inilah kata Sunan Kalijaga. Itu filosofinya begitu Pak. Yen kali hilang kedungi, sudah hilang sumbernya Pak. Ya. Sekarang kotor semua, ya, kotor Pak. Nah, kanek pasar hilang kumandangi. Kalau pasar sudah hilang, apanya Pak? Ingat enggak ini? Gaungnya. Maksudnya begini, kalau pasar ini beda
sekarang disulap oleh kaum-kaum yang saya katakan mau Yahudi mau apa. Sekarang zaman sekarang disulap Pak, dikasih indah-indah pada masuk mall. Ya, indah sekali itu Pak, tanpa tawar-menawar. Ya, dikasih indah, enggak taunya itu ada pengawetnya Pak, itu meracuni membunuh kita. Bener enggak itu kira-kira Pak? Masya Allah, betul Pak. Ya, kalau dulu pasar itu, umpamanya Maulana Yusuf itu pedagang saya itu pembeli jadi saudara Pak. Beliau punya gawe, Abah, dalam saya ya, besok anak saya mau nikah ini, datang ya kasih undangan. Sekarang Bapak di mall, ingat enggak itu? Bos-bos ngasih enggak undangan mantu? Enggak. Ini bener kata Sunan Kalijaga filosofnya. Yen pasar hilang, terus yen wong wadon hilang, wirangi. Kalau perempuan sudah hilang rasa malunya Pak, zaman saat, ya, itu filosofinya Pak. Allah balikkan Pak. Dulu orang pakai apa Pak? Dikatain istrimu ninja semua. Sadar enggak Allah turunkan bencana gelap. Sekarang orang seluruh dunia pakai ninja semua Pak. Bener enggak ini? Pakai masker, enggak kelihatan hidungnya Pak. Dulu menghina kayak apa? Kalau muslim dihina ya Bapak sadar ya, itu teroris. Ini kalau mau sadar Allah balikkan itu Pak. Baru sadar sekarang saya. Ternyata orang seluruh dunia semua pakai cadar semua Pak. Itu Allahu Akbar kalau enggak Allah menjelaskan. Ini tidak ada yang sadar sampai di situ. Ya, mulai enggal topolono, maka antum semua keluar di jalan Allah kurus. Ya. Ojo pati Bali sak durunge pas tangsari, jangan pulang sebelum antum 4 bulan. Apa ada Sunan Kalijaga bilang ojo Bali telung dino, enggak ada. Ya, itu. Lu ini Sunan Kalijaga yang bilang ini, Masya Allah filosofinya ya. Itu nanti saya jabarkan pelan-pelan ini dari satu persatu itu filosofinya para wali, Masya Allah Pak, dijabarkan semua Pak. Ini biar agak panjang dikit ya, mulanya ya. Jadi saya kasih sejarah saya yang belajar juga tuh ya. Di usia saya tahun lahir tahun 50 ya. 72 tahun masih diberi kesempatan ya. Jadi mati ini Pak, pasti tidak peduli mau usia muda, usia tua semua. Kalau dipanggil Allah, enggak ada yang menolak Pak. Ya. Maka dunia ini apa pertanyaan saya? Pernah sahabat tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bandingkan dunia dan akhirat nanti. Maka menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sahabat, celupkan jemarimu ke air lautan. Ini jelas, ya. Dan angkatlah tuh jemarimu, dan air yang menetes dari ujung jarum itulah dunia dan seisinya. Itu diperebutkan berapa miliar orang hanya setetes air. Dan air selebihnya dia lautan, itulah akhirat nanti. Maka betapa remeh arti dunia Pak. Masya Allah, dikejar Pak Bapak ini ya. Mau keluar aja sambat ya, Masya Allah ya. Mau keluar aja, gimana nih saya nggak punya tafakur? Tidak. Maulana saat kemarin bilang, ya, cari orang termiskin di dunia, akan berangkat paling jauh negerinya, bener Pak ya? Masya Allah, bagaimana filosofinya? Masa orang-orang yang masih diberi kesehatan semua, ya, nggak mau mencontohi para sahabat dulu, you know? Zaman sekarang ini dai-dai ini aneh semua, lucu Pak, ya, you know? Suruh dengar bayan aja itu Pak. Zaman dulu waktu beliau-beliau nih paham semua. Waktu di markas kebun itu ada waktu pohon jamblang Pak. Itu dikir nangis semua Pak. Sekarang bayan bilang la ilaha illallah, enggak ada reaksinya Pak, enggak ada karena belum enggak ada getarannya. Apa ini sebabnya? Iman kita Pak, Masya Allah Pak. Ya, perlu diuji Pak iman kita. Padahal itu kesaksian Pak kata la ilaha illallah. Masya Allah. Saya dulu ngurusi sidang Pak, enggak ada itu namanya sumpah palsu. Berarti Bapak ini kalau mengucapkan kalimat thayyibah itu palsu kalau enggak kita. Ada cerita sedikit Pak, saya punya teman dulu saya kuliah di Universitas Diponegoro. Teman saya dokter Pak. Dokter di rumah sakit Islam Sultan Agung Kaligawe Pak.
itu pernah cerita sama saya, Bah, saya tuh heran, Bah. Di sini pasien banyak haji, banyak apa-apa yang tahu agama, tapi begitu mau Allah panggil, mulutnya sulit untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Masya Allah. Ini loh. Maka bagaimana caranya? Maka kalimat itu kalau bisa dipatri dalam, jangan sampai lepas, ya. Karena bagi siapapun nanti yang dipanggil Allah, dan itu pasti, Pak, bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, fa insya Allah Bapak akan dimuliakan Allah. Amin ya. Ya. Nah, terus Bapak ini kalau kepengen lihat orang mati, Pak, gampang, Pak. Nanti malam jam 1:30 malam, ya, bangun, Pak, jangan dibangunin, Pak. Lihatlah, ya, sahabat-sahabat kita yang pada tidur, Pak. Itu lambang-lambang kematian. Buktikan sendiri, Pak. Ada yang napasnya setengah-setengah, gitu, Pak, ya. Ada gitu. Betul ini, Pak. Maksudnya biar antum bisa menghadap Allah, sholat tahajud. Itu. Ya. Coba nanti malam dicoba, ya. Coba nanti lihat sahabat-sahabat kita nih, teman-teman saudara kita. Lihat tuh wajah-wajahnya antik-antik semua, Pak. Ya. Ada yang kejadukan sana, ada yang ngomel-ngomel maunya sendiri, ya toh. Makanya saya diajarin dulu itu, ya. Kurangi masa makan, kurangi masa tidur. Dari sekarang ini, Pak, ya, dengar, ya, bayan atau sedang taklim, britmir, gitu. Zaman saya dulu tahun 65 itu tidak ada yang namanya laki-laki itu hamil, kebanyakan makan. Dikit-dikit brit, ya, britmir. Allahu Akbar, Rasulullah, ya. Saya paling dibenci oleh teman-teman. Wah, bah, ini gimana makan kok cuma suap. Saya pernah diajarin kakek saya Yai Sepuh, Din, Abaudin Al-Amin, kamu kalau makan jangan sampai kekenyangan. Duh, makan nggak boleh kenyang, nanti kan ini gimana? Coba aja. Jadi sampai sekarang, Pak, alhamdulillah saya dari remaja pada makan hanya 5 suap, Pak. Banyak teman-teman. Saya sampai malu, Pak. Saya justru malu, Pak, berbagai malu, Pak. Apa ini belum selesai ditinggalkan? Ini disimak ini. Mana ditinggal ini? Padahal kekuatannya cuma 5 suap. Bagaimana coba? Nah, itu sebenarnya kebiasaan, Pak. Kenapa zaman sekarang banyak penyakit, Pak? Ya, saya kalau boleh jujur dari remaja nggak pernah makan. Mau sadar enggak tuh ada pengawetnya. Ya, produk siapa? Ini bukan jelek-jelek enggak, ya. Ya, kalau dikurangi boleh, nggak apa-apa. Wah, kalau sekarang makan kalau nggak kenyang, Pak, nggak enak, Pak, ya. Jadi bagi-bagi yang hobinya itu, Pak. Tapi di situ tertera, ya, tertera bikinan orang-orang Yahudi, Pak. Itu dikasih awet pasti, masa sampai berapa bulan nggak busuk-busuk logikanya, Pak. Kalau pasar zaman dulu itu selesai, ya, Pak, nggak ada pengawet, Pak. Nah itu, kenapa sekarang pasar sudah tidak ada komandannya? Lari ke mall, Pak. Masya Allah, itu, Pak, ya. Jadi ada satu lagi, ya. Satu lagi saya cerita, saya baca dari kitab kuno dari Sunan Bonang, Pak. Saya baca betul-betul, sekarang terjadi betul, Pak. Benar-benar saya, Masya Allah. Ini saya jabarkan dari bahasanya kuno, Pak, ya. Mingkar mingkuring angkoro. Jangan duduk-duduk kayak dalam, ya, enggak, ini memang bahasanya begitu. Mingkar mingkuring angkoro, akarono karena mardisi, sinawung resmining kidung. Nanti saya jabarkan, ya. Sinubo sinukarto, nah, mereka karto pakartining ilmu bangkit. Lain ilmu bangkit itu, Pak. Dai itu ilmu bangkit, Pak. Bangkit rikat mangkut, ayo diajak, Pak. Kukutane diwanggo. Yen mangkono kena sinebut wong sepuh, lering sepuh sepi awas luring ngatunggil. Pak, orang tua zaman dulu itu, Pak. Kalau mengajarkan kita itu mau melangkah itu diajari 2 langkah, 3 langkah, itu yang terjadi. Kebetulan manusia itu kata kakek saya diberi oleh Allah lambang-lambang, tapi manusia nggak percaya dengan dirinya sendiri. Contohnya, Pak, ya, Bapak mau pergi, ya, pakai motor, hatinya rasa bimbang, tidak enak, tidak pernah merasakan, tidak ini, Bapak, ya. Kita nekat, Pak, tidak doa lagi, tidak lagi, betul-betul kejadian. Nah itu
Nah, itulah dipelajari zaman dulu saya. Kalau orang Badui dulu begitu Pak, maka sampai sekarang ini yang konon katanya tidak mengenal agama, enggak Pak. Orang Badui itu Pak, contoh sedikit aja gampang Pak, ya, sunnahnya dipakai. Bapak bisa, barangku milik kamu, ya, barang kamu milik kamu sendiri, bisa enggak? Itu orang daerah saya. Iya. Jadi gitu. Itu enggak sunnah. Sekarang ini dai di sunnah yang enak-enak Pak. Dulu Rasulullah itu juga ngelakoni sunnah. Kuat enggak? Rasulullah sama sahabat-sahabat pernah menjalani sunnah 3 hari 3 malam tidak makan. Coba bisa enggak ini? Ini sekarang dai ini lagi, ya, makan enak itu 3 kali sehari itu dilayani. Kurang apa? Enggak keluar rugi Pak. Masya Allah Pak, betul. Saya kemarin di Medan Pak, terakhir Pak, sampai ke Tiga Binanga, ya, Aban Jai, Pak, Masya Allah Pak. Kalau Bapak kepingin, ya, kepingin kekuasaan Allah ditunjukkan, mari Pak, berangkat Pak. Seperti saya kemarin waktu terakhir waktu keluar di Kalimantan itu pas kebakaran gambut Pak. Saya berangkat sana 4 bulan Pak. Ya. Terakhir jalan kaki Pak, ya. Saya jalan di galengan-galengan yang kebakaran itu Pak. Kita dekati jamaah DKI, jamaah Jakarta itu gila semua. Untuk kebakaran diliwatin aja. Lu kita tuh nggak kerasa apa-apa, bener Pak. Bahkan Ghazali kan dimarah, Allahu Akbar, betul Pak. Ada filmnya Pak. Dari sana itu nggak ada motor Pak, pakai otok-otok dari Pontianak ke Sukalanting itu 4 jam Pak, perjuangannya itu. Bayangkan gitu. Ya, tapi nikmatnya di situ sebetulnya Pak. Dan Allah tunjukkan Pak kebesaran Allah. La ilaha illallah itu, la ilaha illallah, kebesaran Allah ditunjukkan Pak. Masya Allah. Ya, maka dari itu Pak, saya jabarkan tadi ya Pak ya. Mingkar mingkuring angkoro. Sekarang manusia banyak yang enggak jujur, banyak mingkar mingkur, banyak yang ngomongannya enggak bisa dipegang. Mau pemimpin mau enggak mingkar mingkur, banyak angkara murka Pak. Itu Sunan Bonang yang bicara Pak. Saya jabarkan pelan-pelan ya. Saya pelajari itu dari saya umur 16 tahun sampai sekarang. Mingkar mingkuring angkoro, akarono karena mardisini. Nah itu tadi yang saya bahas. Sekarang orang-orang ini mengejar sini sekolah yang tinggi-tinggi. Filosofinya begitu ternyata Pak. Ya, sekolah tinggi, anaknya sudah dimasukkan ke pesantren. Masya Allah, padahal pesantren ini nanti untuk bekal di akhirat. Tapi sarjana tidak. Tidak ada malaikat menanyakan, sarjanamu apa? Pasti ditanyakan, man rabbuka, apa selama kamu di dunia ini? Tidak ada, kamu dulu sidang beberapa kali. Tidak ada. Kamu pakai juntu apa aja? Tidak ada Pak. Pasal apa? Tidak ada Pak. Ya. Nah, besok kita itu akan menyaksikan ya badan kita yang tergeletak. Makanya nontonlah teman-teman jam 2 malam bangun Pak. Tapi sebelum nonton sholat tahajud baru ditonton Pak. Nah itu lambang-lambang orang tidak bisa bangun Pak. Benar itu lambang kematian loh Pak. Ya. Coba nanti lihat satu persatu lihat. Kita akan merasa Pak, Masya Allah ternyata ini lambang kematian nggak begini. Ada yang tersiksa ya Pak ya. Ada yang tidur dengan sampai mulutnya menganga. Betul Pak. Ya. Ada yang ngorok war gitu ya. Ada yang Masya Allah itu coba nanti coba Pak. Iya betul, praktekkan Pak. Tapi ya jangan semua bangun dan bahasa lihat nanti ya, gantian. Ya. Coba, saya diajari uyut saya, Ger. Kalau kamu kepingin kamu melihat kematian kamu bangun jam 2. Ternyata kita suruh tahajud, bukan melihat itu Pak. Masya Allah, itu ya. Ya. Terus apa tadi? Mingkar mingkuring angkoro akarono karena mardisini sinawung resmining kidung. Jadi zaman sekarang ini adzan kalah dengan kidung barang-barang. Jadi tidak betul. Orang-orang apa ini yang ngomong masa adzan kalah dengan lagu-lagu kidung Jawa? Mungkin bener terjadi nggak pernah ditanya. Itu Sunan Bonang sambil melakukan bonangnya sampai dari mingkar mingkuring angkoro akarono karnan mardisiwi sinawung resmining kidung sinubo sinukarto. Lah zaman sekarang banyak orang yang salah tingkah Pak ya, tidak ingat pada Allah, tidak ingat akan kematian. Terus nanti bekalnya apa Pak? Mereka karto pakartine ilmu bangkit. Loh zaman sekarang sudah diajarin, kenapa nggak segera berangkat? Nggak segera ayo kita berangkat. Kenapa ini? Ya.
bangkit rikat reh mangkut. Ayo kita ngajak orang-orang dikumpul semua, ramekan masjid. Ya, mosok masjid kalah sama warteg 24 jam. Enggak ada warteg rame terus, Pak. Malu kita, Pak. Ya. Coba hidupkan di masjid ini sudah berkali-kali kita ulang-ulang. Ya. Mereka karto pakartine ngilmu bangkit rek mangkut puputane jiwanggo. Puputane jiwanggo itu belajar arti sabar, ya. Ini beliau-beliau yang awal ini Masya Allah dulu diusir di keburu Bandung, kita sabar, Pak. Ya. Kalau mau lawan selesailah kita itu kan gitu. Enggak, Pak. Kita suruh sabar. Yen mangkono kena sibuk wong sepuh. Kalau begitu orang tua dulu, ya, orang tua zaman dulu itu kalau bicara itu tepat, ya. Yen mangkono kena sibuk wong sepuh, lereng sepuh sepi, awas loro ngatunggil. Lah orang tua dulu itu banyak prihatin, Pak, awas loro. Jadi titis bicaranya. Makanya orang tua dulu itu kalau sini ada orang Jawa bilang kowe kualat yer, ya. Pamali yer. Ini sekarang gablek semua orang Jawa ini sekarang udah nekat semua ya. Jadi tidak peduli mau jadi apa, tidak peduli. Masya Allah. Ini saya dengarkan sampai rampung ya. Yang mangkono kena sibuk wong apa tadi? Kena sibuk wong sepuh, lereng sepuh sepi yo awas ora ngatunggil. Lah itu kan. Yang mangkono kena sinebut wong sepuh, orang tua. Jadi anak-anak muda ini diajarkan ya untuk menghormati orang tua. Biar bagaimana orang tua itu bukan orang pinter tapi orang pengalaman, orang tahu bukan orang pinter. Orang pinter banyak, Pak, ya. Ya, pinter ngapusi gitu. Sahabat kita nggak jadi berangkat haji, itu ngapusi itu tapi nggak pinter, nggak tahu dia. Ya, kalau perbuatannya itu dosa. Masya Allah. Ya jemaah yang dirahmati Allah, sekarang zamannya sudah zaman katanya milenial. Saya juga tak ngerti. Zaman now itu kan tidak ya. Zaman tidak berarti ya. Ya. Bingung nggak, membingungkan nggak? Aksara-aksara dari para enggak tahu, saya mau bilang Yahudi maupun enggak tahu. Ya. Sampai menciptakan, saya mau tanya, zaman dulu, Pak, kakek saya kalau komunikasi dengan teman itu enggak pakai kayak gini, Pak. Ya. Ini, Pak. Modern Pak, ya toh. Tapi ini konon katanya setan gepeng, Pak. Tapi tergantung gunanya buat apa ini. Ya, kalau buat Jawa, alhamdulillah kita catat ya. Mujakarah kita catatkan, ya, kita sampaikan. Bagus itu. Tapi begitu lihat sahabat saya, lihat orang lagi ngekngok. Gimana itu? Ini Masya Allah, ya. Orang dulu saya itu percaya, tidak percaya, Bu. Kakek saya itu yang namanya Kiai Mansuruddin Banten itu, ya. Terus masak telepon pakai bahagia. Halo, kamu di mana? Ini nanti dari mana ilmunya itu? Ya, ini kenyataan, betul. Ya, sekarang kita dijajah hati kita, Pak, dengan kayak gini, Pak. Masya Allah. Tapi juga ada pentingnya juga. Ini beliau tahu kalau saya di markas itu kalau nggak rute, kalau nggak bawa ini rutenya kemana? Hubunginya kan kita itu berarti untuk dakwah, bukan untuk lihat tik. Nah, Allah, ini Allah Akbar. Allah pun agama ya Allah. Kenapa ini ya? Ya itu lah. Jadi ini biar nggak ngantuk. Masa denger bayar ngantuk semua. Anak saya biasanya ngantuk kemana tadi? Hilang ya loh. Ngantuk ya. Maulana, ini jamaah kita lucu-lucu, Pak. Wartawan semua, jadi kan udah ngantuk, Pak. Dicepret, diumumkan sampai sana itu. Masya Allah itu ya. Jadi Masya Allah ya, zaman sudah akhir. Jadi kita ini sebetulnya iman kita diuji. Ya, iman kita ini diuji bagaimana iman kita itu, ketebalan iman kita. Ya. Saya punya catatan terakhir, mungkin Bapak beliau yang awal-awal ini hafal semua. Ya. Saya bacakan ya, malah agak lupa ya, tapi ini sebuah manfaat aja ya. Sebentar, orang tua ya lupa nyun sewu kata orang Jawa ya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah ya. Iya, ini berarti nggak jadi setan gepeng karena menyampaikan agama nyun sewu nih ya. Ini nggak jadi setan gepeng ini ya kan. Kalau kita melihatnya itu kan jadi setan gepeng ya kan itu.
Ini enggak dari setan gepeng saya bacakan. Setan gepeng itu enggak ada kata-kata semacam begini. Nah, gitu kan gitu. Ya, namanya gepeng. Kalau beliau udah hafal nih beliau, mungkin enggak lupa ya. Kita ini sekarang sudah dalam posisi perkara iman. Ya. Ya. Perkara yang paling penting dunia dan akhirat adalah perkara iman. Ya, Pak ya. Bila iman kita baik, ya ingat ya, baiklah iman kita, maka ibadah kita ikut baik dan akwal suasana ikut baik. Itu ya. Jika iman kita rusak, maka amal ibadah kita ikut rusak. Ya. Dan akwal suasana pun juga ikut, akwal suasana itu rusak semua. Yang tadinya mau dengar bayang enggak jadi, ngantuk. Akwal suasana yang rusak itu. Ya. Ya. Ya, jadi baik buruknya amal ibadah, ya, baik amal ibadah dan suasana tergantung iman, ya. Iman yang baik memerlukan hati yang lurus, ya. Iman yang baik memerlukan hati yang lurus. Hati yang lurus membutuhkan lisan yang omongan iki sing lurus baik. Ojo ngomong ke wong ya, jangan membicarakan orang gitu kan. Ya toh? Itu. Yang agar lisan kita lurus, agar supaya kita lurus memperbanyak dakwah dan zikir. Zikirnya apa Bapak? Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Ya. Jika hal ini diulang-ulang maka akan timbul sifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah sifat menerima apa adanya. Masya Allah ya. Nah itu gitu kan. Maka akan timbul sifat qanaah tadi, yakni menerima pada sedang jika memperbanyak zikir Allah Sami, Allah Basir dan Allah Alim. Apabila hal yang tiga ini diulang-ulang, ya Pak ya, diulang-ulang, maka akan timbul sifat takut, yakni takut kepada Allah. Sebab Allah melihat, Allah mendengar dan Allah menyaksikan. Itu Pak ya. Jadi Allah itu mendatangkan manfaat dengan kodrat irodatnya Pak. Ya, tanpa bantuan makhluk siapapun, ya, yaitu Allah itu kuasa, makhluk tak kuasa, dan dunia inilah sementara dan akhirat selama. Lah itulah hakikat la ilaha illallah. Kok ada yang nggak ngomong itu kesaksian Pak hati-hati atau nanti saya doain Pak, saya mungkin duluan nggak apa-apa deh, gitu, nggak apa-apa, siap aja, biar supaya nanti meninggalnya bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Gemetar Pak, ya. Kalau bisa gemetar itulah hidayah Pak. Ya. Sekarang jujur aja ya, bayan ucapan itu tidur Pak. Soal udah biasa ngomong lu bosen. Setan itu kurang ajar Pak. Setan itu bisa masuk tempat rumah Allah. Bagaimana sih setan yang bagaimana itu? Ya. Menggoda orang yang lagi tidur. Berapa ya? Manggut kayak malah Yusuf. Bisa manggut aja masa Allah. Itu kan itu. Ya. Saya pernah ketemu beliau kemarin di Tasik Kobratu. Ya. Beliau itu sama saya, doa yang manjur itu bagaimana Bang? Saya kasih doa yang manjur, ngomong kata uyup saya, doa yang ada di batin kita pada dalam sampaikan sama Allah, bukan dari Maulana Yusuf. Maulana Yusuf itu kalau ngasih doa itu ngasih hamburger, nah kita nggak ada hamburger, nggak nyampe doanya hanya saya bukan gitu. Ya, doa kata uyup saya yang paling manjur, saya tanya Yud, doa yang paling manjur itu apa toh? Kita itu orang-orang sudah berdoa itu sampai andrinya berapa itu? Nah orang-orang semua ini setelah sholat membacanya semua sama, robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu mau minta di surga. Lah kelakuane enggak badek, enggak gendam kok di surga. Nah ngono niku. Lah kira doanya makanya enggak maju-maju. Lah Bapak sedunia itu antri nomor berapa? Kan itu. Saya diguyoni begitu lah gimana Pak. Doa yang manjur itu apa? Ada di hati kita apa di dalam tafakur. Fakur sama Allah, penuh, nangis sama Allah, nangis. Sekarang suruh nangis ya di markas tanya beliau, kamu nangis itu buat aja. Ya Allah, apa suruh buat itu nggak ikhlas. Padahal nangis ikhlas itu hidayah Pak. Ya. Sekarang itu sulit nangis Pak. Coba jujur ayo,
mengucapkan kalamillah nggak asal nangis. Zikir aja, suruh zikir apa tadi? Orok kolik, orok malik, orok rosik. Nggak akan. Mana coba? Siapa yang jalani jujur? Ayo. Siapa yang menjalani itu? Padahal itu diulang-ulang itu. Ya? Coba. Saya bacakan diulang. Siapa yang baca itu? Siapa yang sering berzikir orok kolik, orok malik, orok rosik? Ayo, ngacung. Kamu tahu. Wah. Itu loh, ini bukan kata saya ini. Ya Allah, saya sampaikan aja sesuai apa adanya ya. Makanya ini bukan setan gepeng, ini surga menyampaikan ini. Lah kalau setan gepeng itu kan lagu-lagu dia. Allah, berarti Allah. Kita santai aja Pak ya. Jadi ibadah ini dibikin santai aja. Banyak belajar sama beliau-beliau yang biar bagaimanapun beliau ini ya, di saudara-saudara kita mertuanya Maulana Yusuf ini orang awal, orang markas. Ya, saya orang baru, ganti aja dibawa Maulana Ali dari Semarang ya. Orang baru terus dipercaya dari Subah, bingung saya. Tapi menangnya orang tua ya, udah orang tua tetap ke situ ya. Barusan di telepon tadi, Pak Agus saya udah telepon, kamu kemana sih Bang? Kemana? Nah katanya suruh keluar. Gimana? Kan gitu. Ya, makanya sekarang siapa yang siap niat ini? Dah 3 hari aja coba ada niat dah ini. Lo enggak ada ngadu. Masya Allah. Ini dicatat ini. Harus dicatat nanti didoakan. Ya. Mau nggak didoakan orang tua yang tinggal mati ini? Sebentar lagi mati. Siap mati takut gimana? Asal jangan mati kecelakaan usahain Maulana Yusuf nanti susah payah gitu kan ya. Gitu ya. Mati dalam situasi kita dakwah. Gitu. Sholat malam la ilaha illallah. Selesai lah Bapak ini ya. Masya Allah ini ya. Jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ini mau tak sambung panjang sekali nih. Ini orang-orang sudah utang ngacung pun. Wah, gimana ini orang kuat. Jadi Maulana Yusuf jangan kaget. Gitu. Zaman sekarang ini kan dai-dainya sudah pada hamil semua, kapan lahirnya saya juga nunggu akhirnya kapan gak lahir-lahir itu. Ya, gendut-gendut itu. Makannya banyak ya kan? Ya iya. Coba makan enak. Saya mau tanya beliau, zaman dulu ada enggak namanya hamburger ada. Sekarang namanya mie aja dikatain spaghetti bahasa apa lagi? Masa bingung saya. Saya sekolah yang dulu pakai sabak, Pak. Sabak grip itu, Pak. Tahun 65 atau umur 16 tahun, Pak. Pakai sabak orang ke sana kemari, Pak. Ya. Tapi otak saya masih kuat. Coba. Masih kuat. Nah sekarang orang menang ya anak-anak makan enak-enak, itu ganteng gitu, makannya enak apa? Itu wah semua nggak tahu saya makan sekarang itu. Tapi otaknya tumpul lah. Ya iya, suruh gerak aja nggak mau lah, tumpul bagaimana coba? Suruh keluar itu, maju mundur. Kayak PT Kolang Kaling maju mundur itu. Masya Allah. Ayo keluar Pak, di jalan Allah Pak. Mumpung kita masih dikasih kesempatan hidup Pak. Mas besok kalau sudah mati Pak. Masya Allah, mau apa? Mau sombong? Lu malaikat jangan main-main, saya itu mau mana lu? Kamu cabut saya, enak aja lu. Saya masih butuh keluar banyak. Weh malaikat ditantang. Masya Allah. Ya semua kalau udah Allah panggil selesai lah kita. Mau apa? Ya. Maka bener kata orang punya Zuiron, ya enggak? Masa depan itu apa? Kita ini sudah tua, Bah, sudah tua, sudah di masa depan, Masya Allah, masa depan. Masa depan kita itu apa, Bah? Nggak tahu, saya juga nggak mikir gitu. Masa depan ini dulu, dari patok, kalau sudah di patok 2 mau apa? Masya Allah, ya, itu betul. Bapak nanti ngerasain semua loh, siap nggak kira-kira? Insya Allah siap mati, Masya Allah. Siap mati di jalan Allah. Jangan siap mati digoda setan. Ya. Dengar bayar ngantuk, setan kurang ajar. Gitu. Sekarang senjata kita dai ini terakhir adalah taklim Pak. Kalau taklim kuat selesai Pak. Gitu. Tapi jangan asal ngacung sama Amir, mir. Nggak rampung-rampung. Ya. Saya pernah dengar teman mulai senjata kita paling terakhir sekarang adalah taklim. Apabila antum kuat taklim selama 2,5 jam, Masya Allah itu Alhamdulillah. Ya.
dan bisa nggak ngantuk gitu, dan duduknya sampai terakhir bisa nggak kira-kira itu sunnah gitu. Ini dah ini sunnah enak gitu. Enak ini sunnah keluar 3 hari gitu, makan 3 kali gitu, 20.000 bisa makan 3 kali, aneh gitu lah kan itu. Takutnya berapa sehari? 20.000 makan 3 kali, mana umum itu kalau nggak dai nggak mungkin. Masya Allah, itu betul ya. Loh bener nggak ini? Iya, itu kalau Allah nggak kasih rezeki dari mana urusannya ya. Saya kemarin di Medan Pak, saya sampai uring-uringan itu sama Pak Lai ini gimana ini tasir titipi orang 5 dari Bandung tuh Ustaz. Ya nama Ustaz nggak apa-apa ya, nggak bawa apa-apa sama sekali. Nah saya bingung ini. Ya sudah yuk kita doa aja ya. Doa ya, kuat-kuatan doa aja lah yo. Ya ada orang yang nganterin, ya itu kan enggak Allah. Siapa itu Pak? Itu. Maka dari itu mari Pak, ini mumpung kesempatan hari akhir ini, dunia sudah ngawur semua. Dunia sudah kacau Pak. Ya, coba bayangkan itu. Apa kita nggak siapkan? Kita kasihan tuh anak-anak kita ini. Ini tapi bersyukur juga anak-anak kita daripada yang lain sekolah tinggi-tinggi. Anak suruh masa depan ya, maksudnya harus sarjana ini ya Pak ya. Makanya ini bersyukur adik-adik ya. Terima kasih juga jasa Allah sama Maulana Yusuf yang mendidik ya. Maulana Yusuf itu jembatan gitu, dilewatin aja beliau kan gitu, menuju Allah kan gitu ya. Ya saya kira ini sudah pada uruk semua ya, makanya saya bilang kasih bayar subuh aja biar rame, uruk semua ya toh. Jadi ini saya minta maaf, mungkin kedatangan saya beliau ini tadi lihat saya ini kok orang markas sampai di sini ya, beliau lupa. Jadi saya memang kalau di markas nggak kepengin terkenal, yang penting kerja, nggak pengen jadi AMP apa itu nggak penting ya, yang penting kerja agama. Saya ditanyain kamu jadi budak, saya pengen kerja aja. Dan sisa-sisa hidup saya yang 72 tahun sisa hidup saya untuk agama, titik. Tuh, ya, kepengin enggak di usia tua masih ngurusin agama seperti saya. Harusnya bapak-bapak ini malu sama saya. Kurang masih kuat semua ini sudah saya ngereh ini, makan aja sudah nggak enak, ompong semua giginya. Tanya teman-teman, enggak bisa merasakan apa-apa, ya, merasakan apa? Enggak ada kesan kan, enggak ada kesan. Kesannya apa? Makan enak, enggak ada kesan. Teman-teman bingung, ini abah gimana kok makan kok nggak istimewa duluan. Malu saya sebetulnya Pak, sampai itu aja malu Pak. Gitu ya Pak ya. Jadi insya Allah nanti kasih bayar lagi saya. Tak lanjutkan sejarah-sejarah itu biar pada dengar semua ya. Oh, ini kan keliru juga saya bayar diminta gimana urusannya kan sewu ya. Jadi saya kira semoga kita semuanya ini ya yang di sini Maulana Yusuf saling berdoa ya, insya Allah. Jadi kita siapa tahu doa saya yang diterima dan siapa tahu doa Maulana Yusuf yang diterima. Jadi doa ini kan siapa yang nggak tahu kita ini. Makanya banyak sedikit, banyak mau pada Allah. Kalau bisa sambil nangis Pak, coba belajar nangis Pak. Belajar kok nangis Pak. Nangis sama Allah, jangan nangis sama pekerjaan. Masya Allah. Demikian Pak ya. Jadi saya mohon maaf yang setua ini banyak kekeliruan karena kurang pengalaman, kurang pinter gitu untuk menyampaikan. Yang penting alhamdulillah ini jemaah nggak ada yang ngantuk gitu. Ya itu yang saya cari, nggak ngantuk daripada ya ngantuk nanti kan jadi kasihan beliau yang ngantuk kan ya. Ya saya kira kita akhiri dulu ya Pak ya. Nanti insya Allah kita sambung kembali untuk sejarah-sejarah ini tadi cuma bicaranya para wali aja saya sampaikan. Nah nanti punya kalau jabarkan sampai semalam ini sama sejarah malam gitu ya, sampai malam saya tidak kuat nanti kasihan dengan semua aja. Jadi saya orang Baduy tapi boso Kromo Inggilnya sudah hafal. Saya ada ketemu Maulana Yusuf ya bosone orang nang bingung boso Jawa Kromo Inggil sama beliau ini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf buat semua dari Allah yang mengatakan. Kita akhiri sudah ada majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.